Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa UTY ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang PSTN dan signaling. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Amar Junanvia Putra, NIM 520071101, Prodi Teknik Elektro kelas B, mata kuliah Dasar Telekomunikasi, dosen Bapak Satyo Nuryadi. Nah, pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian PSTN. Di sini adalah PSTN singkatan dari Public Switch Telephone Network atau yang biasa disebut dengan jaringan telepon tetap dengan kabel. PSTN secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh ITUT dan menggunakan pengalaman E163/E164 secara umum dikenal dengan nomor telepon. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat circuit dan pada awalnya untuk fasilitas telepon. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di dunia. Nah, ini gambar komponen-komponen dari PSTN. Dari PST, roset, KTP, DP, kabel sekunder, RK, kabel primer, MDF, terus sentral pada pusat. Nah, yang pertama ini penjelasan tentang komponen PSTN tadi ya teman-teman, yang foto saya tunjukkan tadi. Yang pertama sentral. Sentral telepon merupakan pengaturan hubung antar pelanggan telepon. Yang kedua, main distribution frame MDF berupa kerangka besi untuk menempatkan blok-blok terminal vertikal dan horizontal. Nah, seperti gambar, yang ini adalah vertikal, yang ini adalah horizontal. Nah, berikutnya adalah kabel primer. Kabel primer adalah kabel yang menghubungkan MDF dengan RK. Nah, di sini adalah RK, rumah kabel. Nah, rumah kabel adalah terminal untuk tempat kabel primer dan sekunder. Nah, seperti ini contoh gambarnya ya teman-teman. Nah, berikutnya ini yang keenam adalah kabel sekunder. Kabel sekunder merupakan kabel yang menghubungkan antar RK dan DP. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah DP, distribution point, yaitu terminal kabel tempat penyambungan kabel sekunder dengan seluruh penanggal. Nah, berikutnya, ini seperti contoh gambarnya DP tadi, distributor point. Nah, berikutnya yang ke-8 adalah kontak terminal batas atau KTB. Nah, KTB ini merupakan terminal yang berada pada rumah atau biasanya di dinding rumah. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalian tidak asing ketika melihatnya, karena ini sering ada di bagian rumah-rumah kalian. Nah, yang terakhirnya adalah soket atau roset, yaitu merupakan sebuah terminal satu pair to pair pada umumnya. Namun ada juga yang satu pair itu beberapa pair, di mana kabel rumah tersebut akan diterminalkan di roset dan setelah itu akan dihubungkan ke pesawat telepon. Nah, seperti itu ya teman-teman. Biasanya ini gambarnya yang soket dan roset. Nah, berikutnya karakteristik utama PSTN. Nah, karakteristiknya itu adalah akses analog dengan frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Nah, berikutnya adalah bersifat circuit switch head yang seperti kita bahas tadi di awal. Yang ketiga memiliki bandwidth 64 kilobit per second. Nah, yang keempat ini bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas. Nah, yang kelima
dapat diintegrasikan dengan jaringan lain seperti SDN, PLMN, maupun PDN. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah PSTN ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama jaringan backbone merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral. Nah, ini yang kedua, jaringan akses. Jaringan akses ini merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Jaringan akses tersebut juga dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan lokal akses tembaga, jak lokat, jaringan lokal akses radio, jak lokar, terus jaringan lokal akses fiber optik, jak lokaf, terus yang terakhir hybrid fiber koaksial atau juga disingkat dengan HFC. Nah, yang terakhir ini jaringan interkoneksi. Biasanya sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak ruangan dan karyawan hampir dipastikan membutuhkan telepon dalam mempermudah bertukar informasi dengan karyawan lain di ruangan tertentu. Ya, seperti yang kita tahu kalau di perusahaan-perusahaan besar itu kita bekerja di tempat meja itu terdapat sebuah telepon, yaitu untuk berkomunikasi satu dengan yang lain supaya lebih cepat kita berkoneksi dengan yang lain. Semisal kita ada pekerjaan atau kerjaan yang kurang selesai dengan cepat, kan kita bisa menghubungi teman yang lain untuk memberitahu, misalkan seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian kita berpindah ke pengertian signaling. Di sini adalah signaling proses pertukarnya sinyal antara komponen jaringan telekomunikasi yang bertujuan untuk membentuk, memanage, dan memutuskan koneksi. Syarat-syarat signaling adalah sebagai berikut. Transfer informasi harus andal sampai ke user yang benar. Ya, di sini yang kedua adalah noise-nya kecil, jangan besar, nanti malah tidak sampai. Nah, berikutnya adalah fungsi signaling. Yang pertama, fungsi signaling itu memberikan dial tone atau nada panggilan, ringtone panggilan, nada sibuk, dan lain-lain yang sejenis dengan nada untuk memberitahu kita ataupun dalam istilah bahasa sekarang itu notifikasi. Nah, yang nomor 2 adalah mengirim nomor yang dipanggil ke sentral. Terus yang ketiga, pengiriman informasi antar sentral yang menyatakan panggilan tidak dapat dilakukan atau percakapan sudah selesai, hubungan sudah bisa diputuskan. Seperti kita telepon, bila teman tidak mengangkat itu kan ada yang menjawab dari operator. Nah, itu kan kita tidak dapat menjawab. Berarti kita harus langsung matikan saja daripada kita membuang-buang pulsa kita. Ya, yang keempat, mengirim sinyal untuk menyambungkan bel panggilan. Yang kelima, mengirim informasi billing. Ini yang terakhir, yang keenam, berfungsi untuk pengiriman informasi untuk keperluan routing atau pemeliharaan status perangkat atau true. Berarti itu semacam kode kepada misalnya petugas di bagian yang merawat, kita hanya memberikan kode sinyal panggilan ataupun hanya miss call untuk dia mengecek ataupun memperbaiki masalah yang ada. Nah, berikutnya sistem kerja. Sistem kerja dari signaling. Yang pertama itu link by link signaling. Bila sinyal dikirim seluruhnya oleh suatu sentral ke sentral berikutnya, dan setelah diolah oleh sentral tersebut, kemudian seluruhnya dikirimkan lagi ke sentral yang berikutnya, demikian seterusnya sampai ke sentral tujuan yang kita tuju. Nah, yang kedua itu ada proses end-to-end signaling. Bila sinyal itu selalu dikirimkan dari sentral awal, jadi yang dikirim ke sentral berikutnya hanyalah sinyal yang dibutuhkan untuk sentral itu saja. Kemudian bila telah diolah, maka kembali sentral awal yang akan
mengirim sinyal itu diperlukan oleh sentral yang berikutnya lagi. Demikian dikerjakan seterusnya seperti itu, berulang. Prosesnya seperti itu. Nah, kemudian adalah jenis-jenis signaling. Signaling itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ini sinyal DC, yaitu sinyal direct current, contoh on-off host. Yang kedua adalah sinyal AC, yaitu sinyal arus bolak-balik, contohnya sinyal ring. Terus yang terakhir ini yang ketiga, sinyal tone, yaitu sinyal berfrekuensi tertentu baik di dalam frekuensi space in-band signaling maupun di luar frekuensi space out-band signaling. Nah, seperti itu. Terus ini tujuan signaling. Nah, yang terakhir ini tujuan signaling itu ataupun persinyalan digunakan sebagai pertukaran informasi antar elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati bertujuan untuk melakukan membentuk hubungan, pengawasan, saluran, dan pembubaran hubungan. Nah, seperti kita pada biasanya gitu, misal kita telepon teman, bisa juga telepon pacar, telepon orang tua, terus telepon teman, terus kalau nggak telepon ya kita voice call, bisa tatap-tatapan muka dengan siapa yang kita inginkan. Nah, intinya pada zaman sekarang itu contohnya seperti itu. Nah, sekian ya teman-teman penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada banyak tutur kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.